أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا نقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Sadaqallahul Adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Untuk selanjutnya waktu saya persilakan kepada Al-Ustaz Syekhul Kiram Pak Chandra Kurniawan. Atas waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amma ba'd. Kepada teman-teman semua, alhamdulillah pagi ini kita berkumpul mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pas hari Jumat, Pak Agus sudah memberikan tugas ke saya untuk menyampaikan tausiah bulanan hari ini. Saya agak apa yang mau disampaikan gitu, agak bingung gitu, nggak tahu saking kebanyakan materi yang ada di kepala saya atau tidak punya satu judul khusus untuk materi bulanan ini.
ambil aja. Kata bagus sekali judulnya, Perjalanan Cinta Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana tadi yang dibacakan Kang Husni ya, surat Yusuf ya Kang. Saya sebenarnya terinspirasi dari surat Yusuf ini. Di dalam surat Yusuf ini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil gitu. Yang mana termuat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Unik ya, di Al-Quran itu ada beberapa surat yang memakai judulnya nama Nabi. Teman-teman mungkin udah pada tahu. Pertama adalah Nabi Nuh, ya, surat Nuh, surat Hud, surat Ibrahim, surat Yunus, surat Yusuf, dan terakhir surat Muhammad. Semuanya itu adalah ayat-ayat Makkiyah kecuali surat Muhammad. Apa maknanya Makkiyah itu? Makkiyah itu lebih digerakkan pada falsafah hidup, akidah, pokok-pokok dalam Islam. Sedangkan dalam Madaniyah, ya, surat Muhammad diberatkan pada hukum-hukum syariat dan ditujukan kepada orang-orang beriman. Itu intinya ya. Diturunkan di Madinah, Madaniyah. Makkiyah diturunkan di Makkah. Nah, surat Yusuf ini surat selain Nabi Muhammad, surat Muhammad itu falsafah hidup, akidah, pokok-pokok agama ada di dalam Makkiyah. Biasanya ayat-ayatnya lebih pendek daripada ayat-ayat Madaniyah. Nah, surat seolah-olah surat Madaniyah ini, Muhammad ini diberi nama Muhammad, diturunkan di Madinah, menggambarkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah penerus risalah para nabi, risalah tauhid para nabi. Jadi masalah tauhid itu tidak diganggu gugat, gitu. Jadi Nabi Muhammad itu memberikan umat Islam yang sudah beriman, diturunkan surat Muhammad adalah untuk menjalankan syariat yang baru, yang telah syariat baru yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam urusan akidah, tauhid, itu mengikuti umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu adalah bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman dan kembali lagi kepada surat Yusuf ini. Surat Yusuf ini kandungannya adalah untuk mengokohkan akidah kita, mengokohkan falsafah hidup kita dalam berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Yusuf ini diawali dengan Al-Mubin ya. Ayat pertama itu Al-Mubin. Sebutkan ayat pertama itu Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Bahwa inilah ayat-ayat Al-Quran yang jelas gitu. Ini maksudnya apa gitu? Bahwa ini akan disampaikan kepada kita semua
kisah-kisah yang jelas, kisah-kisah yang terang benderang. Kamu harus simak baik-baik gitu. Surat Yusuf ini. Dan luar biasanya di surat Yusuf ini dijelaskan dulu bahwa tentang kemenangan yang diraih oleh Nabi Yusuf, baru kisah-kisahnya. Jadi yang saya maksud perjalanan cinta ini adalah perjalanan Nabi Yusuf dalam meraih cinta Allah. Mungkin kita ada yang pernah tahu ya Nabi Yusuf, mungkin ceritanya tentang Nabi Yusuf itu tentang bersama dengan Siti Zulaikha ya. Padahal cerita Nabi Yusuf itu sangat panjang ya. Bahkan kisah hidupnya dari kecil sampai beliau menjadi raja adalah hikmahnya, banyak sekali hikmah. Dan para mufasir menegaskan bahwa surat Yusuf ini adalah surat untuk menghibur Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di saat Nabi Muhammad di Mekah itu sedang mengalami siksaan, hinaan gitu ya. Pengikutnya juga disiksa, banyak yang disiksa, banyak yang mati juga. Jadi surat Yusuf ini adalah hiburan bagi Nabi Muhammad dan umatnya pada saat itu. Kita lihat bersama-sama dalam surat Yusuf bagaimana dari kecil Yusuf ini punya 11 bersaudara ya Pak. Yusuf ini lahir dari istri kedua Nabi Yakub bernama Rahel. Ya, ini dari Israiliyat ya. Jadi saya hanya berdasarkan Israiliyat. Tapi banyak yang merujuk ke sana gitu. Jadi dari Rahel ini lahir Yusuf dan Bunyamin. Yusuf dan Bunyamin. Yusuf dan Bunyamin ini waktu Nabi Yakub ya lahir itu waktu Nabi Yakub sudah berumur, dikabarkan sudah 90 tahun. Jadi masih kuat juga ya 90 tahun waktu itu bisa punya anak. Jadi ya karena Nabi Yakub ini Yusuf ini anak-anak masih kecil ya, makanya dia sangat disayang gitu. Prioritas kalau masih kecil tuh, maksudnya yang kata-katanya udah besar mah udah mampu mandiri lah. Nah, Nabi Yusuf ini disayang gitu, diprioritaskan gitu. Ya wajar gitu ya, bukannya tidak adil, wajar karena masih kecil, masih saudara-saudaranya ini merasa jadi tidak adil gitu perlakuannya. Dan singkat cerita Nabi Yusuf ini dibuang lah ke sebuah sumur gitu. Ke sebuah sumur. Tadinya ingin dibunuh ya Nabi Yusuf ini, ingin dibunuh. Tapi dengan izin Allah ada satu saudaranya yang kasihan, kita yang penting tujuan utama kita adalah menghilangkan Nabi Yusuf, tapi tidak membunuh, malah menambah dosa. Ada yang akhirnya setuju, Nabi Yusuf dibuang di sebuah sumur. Dan di sumur itu ada musafir melewati sumur itu, lalu diambillah Nabi Yusuf itu. Bayangkan ya, masih kecil udah dibuang gitu. Dan dibuang, ditemukan, dijual, Nabi Yusuf dijadikan budak.
Jadi sudah dibuang, dijadikan budak. Selanjutnya Nabi Yusuf ini jadi pelayan di sebuah rumah, ke sebuah seorang pejabat. Kalau tidak salah dia wakil perdana menteri atau perdana menteri gitu ya. Waktu itu wazir namanya. Nah, ini ceritanya Nabi Yusuf yang ganteng ini udah beranjak dewasa. Nabi Yusuf digodalah oleh, bukan digoda ya, Siti Zulaikha namanya ya. Siti Zulaikha ini menyukai Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf memendam rasa sukanya itu. Jadi sebenarnya ya teman-teman, kalau di yang saya pelajari, Nabi Yusuf ini ada rasa suka kepada Zulaikha, tapi karena ketaatannya yang tinggi kepada Allah, beliau menjaga diri, dan Nabi Yusuf ini menolak tawaran Zulaikha. Akhirnya Nabi Yusuf ini difitnah lah gitu ya, difitnah seolah-olah dia memperkosa, mengikuti ajakan dari Siti Zulaikha untuk melakukan perbuatan dosa. Singkat cerita dia di penjara gitu ya. Itu perjalanan dari budak, dari menjadi taruh di sumur, terus menjadi budak, dan sampai di penjara. Itu pelajaran yang berharga untuk kita semua gitu. Jadi surat Yusuf ini adalah surat disebut-sebut sebagai ahsanul qasas, kisah yang paling baik ya. Karena menceritakan kisah tentang penderitaan yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam semasa hidupnya, hingga akhirnya beliau dianugerahi kedudukan mulia di dunia. Mulai dari kisahnya dibuang di sebuah sumur, dijadikan budak, dipenjara karena difitnah, hingga di penjara itu Nabi Yusuf kan punya kemampuan ya, Allah memberikan ya salah satu mukjizat ya, mampu mentakwilkan mimpi. Itu adalah salah satu kelebihan atau mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf. Menjadi menteri karena dia mampu menerjemahkan mimpi-mimpi para raja saat itu. Kemudian dibebaskan dari tahanan menjadi menteri. Kemudian karena kecerdasannya Allah anugerahi dia, Allah memberikan kedudukan sebagai Raja Mesir. Dari orang yang terbuang, dari orang yang menjadi budak, dalam waktu tidak lama akhirnya menjadi Raja Mesir. Hanya dalam rentang waktu beberapa tahun. Ini adalah pelajaran untuk Nabi Muhammad saat itu gitu. Bahwa hakikatnya semua ujian itu akan berakhir dengan kemuliaan dan kemenangan yang datang tidak lama lagi. Dan dalam perjalanannya Siti Zulaikha itu mengasingkan diri gitu ya, karena sudah akhirnya menyesal atas perbuatannya, dan tidak disangka juga Nabi Yusuf ini bertemu dengan Siti Zulaikha dalam satu perjalanan. Nabi Yusuf ini diceritakan
mendengar suara Siti Zulaikha. Tapi siapa gitu? Masa kenal gitu. Siapa ya? Masa kenal gitu. Terus Siti Zulaikha menceritakan masa lalunya gitu secara singkat. Nah, Nabi Yusuf ini karena jomblo waktu itu, akhirnya teringat dengan kisah masa lalunya gitu dengan Zulaikha. Dan dia itu karena suka ya, namanya rasa suka tidak bisa dibohongi gitu, walaupun bertahun-tahun lamanya gitu. Dan pada titik itulah Allah pertemukan Nabi Yusuf yang seorang nabi ya, yang punya keimanan yang tinggi gitu, bertemu dengan sosok Zulaikha yang sudah bertaubat kepada Allah. Itu takdirnya, akhirnya Allah pertemukan dan mereka menikah gitu. Dan ya itu luar biasanya, berakhir happy ending gitu semuanya. Bahkan saudara-saudaranya itu tunduk ya, patuh kepada Nabi Yusuf. Ya saudara-saudaranya yang membuang dia, dan Nabi Yusuf yang pemaaf ini memaafkan mereka. Itu digambarkan dalam mimpi waktu Nabi Yusuf waktu kecil. Saudara-saudaranya itu digambarkan sebagai bintang-bintang yang tunduk kepada Nabi Yusuf, dan itu terjadi akhirnya. Dari set ending, dari perjalanan yang sedih, akhirnya happy ending Nabi Yusuf. Itu ceritanya teman-teman, bagaimana perjalanan Nabi Yusuf yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa dengan keimanan kepada Allah, dengan keyakinan kepada Allah, kita berharap bahwa kehidupan kita menjadi lebih baik, walaupun awalnya kita mengalami ujian dan cobaan, tapi insya Allah dengan apa yang kita pelajari dari kisah Nabi Yusuf ini, kita akan berakhir happy ending. Jadi teman-teman, mohon maaf kalau saya ini kurang bagus menyampaikan ceramahnya, tapi mudah-mudahan intinya bisa ditangkap oleh teman-teman semua. Cerita dari Nabi Yusuf ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasih kepada Bapak Chandra Kurniawan yang telah menyampaikan ceramah singkat tapi sangat dalam gitu ya. Kita kembali ke masa lalu karena banyak cara untuk mengingat amal baik, banyak cara untuk kita meningkatkan keimanan. Yang salah satunya adalah belajar dari sebuah kisah. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat menjadi pelajaran baik, dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga kita bisa mengambil ibrah atau ibrah yang dapat dan yang tadi disampaikan untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari awal sampai akhir saya mohon maaf selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini bila ada salah kata ataupun sikap yang kurang berkenan dalam berbicara. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya tutup acara ini dengan bacaan kifaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.